fluida dinamis. Yang materinya itu bentuk aliran, kemudian kedua kontinuitas, dan yang ketiga Bernoulli. Tapi sebelumnya, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang fluida statis atau fluida dalam keadaan diam. Nah, di sana kita sudah memahami bagaimana karakter dari fluida itu. Sementara, bagaimana fluida yang dinamis ini? Dan apakah kalian pernah melihat pompa air sumur, kemudian jaringan PDAM, atau jalan-jalan ke pinggir sungai? Dan pasti itu Anda sudah lakukan atau sudah tahu. Nah, di situ ada beberapa fenomena yang harus Anda pahami. Nah, terkait dengan materi fluida dinamis. Yang kedua, diharapkan dari proses pembelajaran ada harapan atau tujuan. Tujuan dari pembelajaran ini yang diharapkan ada 3. Yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua, menganalisa. Kemudian yang ketiga, menerapkan tentang prinsip-prinsip kontinuitas dan prinsip-prinsip Bernoulli pada kehidupan sehari-hari. Oke, itu tujuannya, dan mudah-mudahan tujuan kita bisa tercapai dengan baik pada kesempatan ini. Oke, kita mulai untuk yang pertama tadi saya sebutkan tentang bentuk aliran fluida. Seperti yang tadi disebutkan juga, nah, saya yakin pernah jalan-jalan ke pinggir sungai. Nah, apa yang terjadi ketika Anda melihat aliran air? Nah, ternyata di sana ada 2 bentuk aliran. Yang pertama ada yang disebut aliran laminer. Aliran laminer itu yang bagaimana? Aliran yang garis-garisnya lurus, ya, atau melengkung, dan ujung-ujungnya itu tidak bersilangan. Nah, bisa perhatikan seperti pada gambar ini. Aliran airnya lurus atau melengkung, belok gitu. Kemudian yang kedua itu adalah bentuk aliran turbulen. Yang turbulen ini adalah aliran yang ditandai dengan adanya aliran air yang berputar atau bergerak, partikelnya berbeda-beda. Nah, seperti pada gambar ini. Nah, ada yang sini, sana kan begitu. Nah, berputar. Itu yang disebut dengan bentuk aliran fluida yang kedua yang disebut dengan turbulen. Itu bentuk aliran fluidanya. Dan kalau Anda bisa mengetahui bentuk aliran, maka akan sangat menentukan bagaimana nanti menerapkan konsep-konsep fluida dinamis ini. Oke, yang berikutnya itu persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini akan terjadi bila fluida mengalir dalam sebuah pipa, ya. Hanya pipanya itu berbeda diameternya, ada berbeda besar dan kecilnya. Nah, maka di sini akan terdefinisi yang namanya kontinuitas itu. Nah, ketika air mengalir pada luas penampang A dengan kecepatan alirannya adalah V, maka banyaknya fluida yang mengalir melalui penampang tersebut tiap satuan waktu disebut dengan debit. Nah,
Nah, dari situ ada debit dulu sebelum pada kontinuitas ya. Nah, maka kita pahami dulu untuk debitnya. Nah, persamaannya ini. Jadi, debit itu dinyatakan dengan Q, kemudian penampang pipanya itu dengan A, dan laju alirannya oleh V. Karena tadi disebutkan banyaknya volume yang mengalir melalui penampang tiap satuan waktu dinamakan debit. Nah, tiap satuan waktu maka rumus ini bisa dirubah menjadi seperti ini. Nah, berarti volume per waktu itu juga debit. Luas penampang dikalikan dengan laju alirannya itu juga disebut dengan debit. Nah, ya. Nah, satuannya untuk debit itu adalah meter kubik per sekon sesuai dengan rumus ini. Atau juga boleh gitu karena sama ya rumusnya dengan meter kubik per sekon atau dirubah ke dalam dimensi yang lain ke meter ke senti kan gitu. Kalau sekon ke jam juga boleh gitu ya. Tapi ini udah standar nasional SI, maka satuannya meter kubik. Nah,